ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. Yang saya hormati, saya banggakan kaum muslimin dan muslimat, wabil keluarga Haji Sainan binti Jan. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah setelah 1 bulan Ramadan kita diminta secara khusus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah dengan umur yang panjang dan Allah berikan kita keberkahan usia kita sehingga kita dalam keadaan yang sedang tertimpa musibah adanya corona bisa berkumpul keluarga, walaupun tidak seluruh keluarga kita bisa hadir. Di majelis ini bisa hadir mengikuti salat ini karena memang berada di tempatnya masing-masing. Mari kita selalu bersalawat kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Hadid ayat 22 memberikan gambaran kepada kita, memberikan berita, informasi kepada kita dan menjadi hiburan buat kita. Allah sampaikan firman-Nya, ma asaba min musibatin fil ardi fi kitab illa fil ardi an-nabraha, kata Allah. Ma asaba, tidaklah satu musibah fil ardi, di muka bumi ini, illa fi kitab, tidak ada yang tidak ditulis di dalam sebuah kitab. Artinya Allah Subhanahu wa taala sudah canangkan, sudah rencanakan semuanya, musibah apapun, termasuk corona ini. Walaupun ini musibah politik, adanya kerakusan negara-negara penguasa untuk berkuasa di permukaan bumi ini, yang pada akhirnya berimbas kepada negara-negara lain karena ingin menguasai politik dan menguasai panggung ekonomi. Namun ada hikmahnya. Jika tidak ada corona, mungkin kita akan tidak akan pernah bertemu satu lantai sekaligus seperti ini. Saya berada di posisi tugas-tugas yang jauh dari keluarga, baru setelah itu kita berkumpul. Hari ini kita bisa bertemu, kita bisa berada dalam satu sejadah untuk kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, menundukkan diri kita dan menunjukkan diri kita bersyukur pada Allah, wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kita berkumandang takbir setelah melaksanakan sholat tarawih, kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Dengan lisan kita, dengan hati kita bertakbir, dan kemudian tanda-tanda kita membesarkan Allah dengan kita bersyukur, berbahagia, bergembira di bulan Syawal ini. Tentu menjadi bagian terpenting buat kita dalam ayat yang tadi saya sampaikan, surah Al-Hadid ayat 22, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memang sudah melukiskan, bahwa Allah sudah mencanangkan, Allah sudah memprogramkan bahwa kita semua ini akan menerima musibah dengan berbagai musibah. Apapun itu namanya, orang berpikiran jelek pada kita itu musibah, orang berpikiran baik juga musibah. Karena dengan orang berpikiran baik kepada kita, kita selalu nikmat mendapatkan rezeki juga musibah. Karena kita mampu atau tidak nanti mempertanggungkannya jawaban Allah di hadapan Allah Subhanahu
Jadi kekayaan, harta dan sebagainya semua akan diminta pertanggungjawaban. Termasuk keluarga, kebutuhan kita juga akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam kehidupan kita ini hanya ada dua jalan yang Allah gambarkan, yaitu fujuraha wa taqwaha. Fujur itu kejelekan, wa taqwaha itu adalah kebaikan. Jadi tatkala orang lain berprasangka yang fujur kepada kita, tatkala kita berprasangka fujur kepada orang lain, itu tidak lain adalah musibah. Dan begitu juga wa taqwaha, tatkala orang selalu berprasangka kita baik, kita dipuji gemuk, kita seringkali dilihatnya kurus dan sebagainya, maka setiap kali pertemuan kita, Rasulullah SAW meminta kita untuk selalu beristighfar. Jadi kalau kita bertemu ucapkan salam, tapi ketika kita berpisah kita beristighfar, mohon ampun pada Allah. Khawatirnya ada sikap perilaku omongan kita itu yang pada akhirnya menyebabkan orang itu sakit ketika kita bertemu, atau sesuatu yang salah. Tidak ada yang sakit, bergembira, tapi belum tentu di hadapan Allah itu tidak ada perkara yang salah. Maka beristighfar itu yang diperintahkan. Nah, tatkala kita menghadapi musibah di keluarga kita, ada saudara-saudara kita yang selama ini membuat kita menjadi rasa tidak nyaman, membuat kita merasa sangat tidak tidak bersatu, itu satu hal yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala buat kita. Sabarkah atau tidakkah kita? Kalau kita tetap bersabar, ciri-ciri orang yang bersabar dalam perkara ini adalah orang yang tetap menjalin silaturahmi. Jadi kalau ada orang yang jelekin kita, ada orang yang ngomongin kita, mari kita jalin silaturahmi itu untuk kita berbalik. Biarkanlah orang lain untuk selalu membenci kita. Biarkanlah orang lain untuk selalu tidak menghormati kita, maka kita balik kemudian menghormati dia. Bagaimanapun caranya, mungkin bertemu kita cukup sulit, dalam doa kita jangan sampai kita lupakan. Karena keinginan kita tidak akan pernah tercapai masuk surga kalau kita tidak bersama-sama dengan keluarga kita. Wa anfusakum wa ahlikum nar. Suruh selamatkan diri kita, dan kita harus selamatin orang lain, terutama keluarga kita. Jadi kalau kita hidup sendiri, soleh sendiri, anak kita bahagia sendiri di mata pandangan kita, kita tidak akan pernah yang namanya masuk ke dalam surga. Karena Allah sudah jaminkan bahwa ketika kita mau masuk surga harus bawa keluarga kita. Jadi apa yang kita mau pilih? Kalau kita kemudian membesar-besarkan kejelekan-kejelekan ini. Saya juga masih merasa amat sangat kurang ketika kita selalu ingat, dan saya selalu mengingatkan bahwa membicarakan kejelekan orang tidak lain adalah dosa, namun tidak menyelesaikan masalah. Maka marilah kita mencoba untuk banyak tidak membicarakan yang lain. Dan tatkala ada saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, mari sesuai sunnah Rasulnya kita timur. Kita nasihati jika memang butuh nasihat. Jika memang saudara-saudara kita perlu hiburan, kita hibur dia. Jangan kemudian saudara-saudara kita terkena musibah, malah kemudian kita caci, kita maki, dan kemudian kita omong kepada orang lain. Itu sudah melanggar perintah Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 10, 11, 12 sampai ayat 13. Ayat yang cukup panjang bicara persoalan akhlak. Akhlak kita terhadap saudara-saudara kita, terhadap orang lain, agar kita tidak mencelanya, agar kita tidak menggibahnya dan sebagainya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan inayahnya. Allah memperkuat keimanan kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita jalan keluar dari segala kehidupan, kesulitan kehidupan ini. Bahwa mari kita tatap kehidupan kita ini secara positif, agar Allah Subhanahu wa taala pula secara positif menatap kita dan memberikannya apa yang menjadi harapan buat kita semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang menjadi cita-cita kita dalam melaksanakan kehidupan ini, cita-cita kehidupan kelak yang akhir nanti, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadir Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, hanya kepada Engkau lah kami menyembah ya Allah, dan hanya Engkau lah sembahan kami. Terimalah segala amal ibadah kami ya Allah. Ya Allah, hanya kepada Engkau ya Allah keyakinan kami bahwa Engkau yang Maha memberikan pertolongan. Berikanlah pertolongan kepada kami ya Allah. Tolonglah kami jauhkan dari segala mara bahaya. Tolonglah kami Allah jauhkan dari segala orang-orang yang selalu ingin berbuat jahat terhadap kami dan keluarga kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami ya Allah kesehatan baik jasmani dan rohani. Berikanlah kepada kami limpahan rahmat dan rezeki-Mu yang banyak ya Allah, yang halal, yang thayyib. Cerdaskanlah anak-anak kami ya Allah. Sehatkanlah mereka ya Allah. Jadikanlah mereka generasi umat Nabi-Mu, Nabi Muhammad. Jadikanlah mereka ya Allah hamba-hamba-Mu yang selalu taat kepada-Mu ya Allah, yang berbakti kepada-Mu ya Allah, yang berguna bagi agama masyarakat nusa dan bangsa. Ya Allah, tabahkanlah, ikhlaskanlah hati mereka dalam mengarungi kehidupan ini ya Allah dengan berbagai macam cobaan dan tantangan. Ya Allah, jernihkanlah cara berpikir anak-anak cucu kami ya Allah. Lapangkanlah hati mereka dalam setiap urusan ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu ya Allah, tuluskanlah hati kami untuk selalu memaafkan saudara-saudara kami. Karena kami yakin ya Allah, tatkala kami tidak memaafkan saudara-saudara kami, Engkau membenci kami. Rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana afriq alaina sabran wa tsabbit aqdamana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal minna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.